Oke teman-teman, masih bersama Dev di sini dalam acara Jejak Sejarah. Kali ini kita sedang berada di Dusun Palgading, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta ya. Kalian sudah tahulah ya dari nama dusunnya aja, kita berada di Candi Palgading. Itu dia candinya. Kita akan ke sana dan kita akan lihat-lihat. Tapi kita lihat dulu reruntuhan yang ada di depan dari kompleksnya ini. Kita akan melihat ada apakah di reruntuhan ini. Yuk. Ini di musim penghujan tentu saja banyak sekali lumut-lumut dan mos-mos yang ada di sini. Di sini juga ada ukirannya. Ini masih lumayan terlihat lah ya, lumayan tajam. Di situ ada bagian kemungkinan sih kemuncak. Dan ini juga bagian kemuncak. Ada lagi nggak ya? Itu potongan-potongan dari bagian candinya. Ini aku nggak tahu. Oh iya, tentu saja di Candi Palgading ini corak keagamaannya itu adalah agama Buddha ya. Tuh, ini aja sudah kayak bentuk stupa gitu. Ada lengkungan segini. Ada ukiran yang cukup tajam lagi. Ini seperti gunungan kalau di candi-candi Hindu ya. Wah, keren banget sih. Di bawahnya sini ada bagian kemuncak. Ini seperti ada di bagian sudut ya. Lihat bagian sudut, terus ada kemuncaknya ini. Di sini ini seperti bagian stupa. Nanti kita lihat stupanya, pasti ada step seperti ini. Step-stepnya seperti ini ya. Kemudian di sini ada kemuncak, namun polos. Dan aku masih heran itu ada batu besar banget. Yuk kita lihat yuk, batu besar itu ada apa. Tak kirain sih Linggayoni ya ini. Mungkinkah ini temuan dari candi yang lain? Bukan sih kalau Linggayoni. Kayak beda gitu bentuknya. Di bagian samping-sampingnya sini itu ada ukirannya teman-teman. Tuh. Kira Linggayoni tapi ternyata kayak bukan deh. Bukan ya. Yuk kita cari-cari lagi. Di sini tuh ukirannya masih tajam-tajam ya. Tuh lihat. Cantik banget. Di sini juga ada. Ini kemungkinan juga bagian sudut. Oh, berkelok-kelok gitu. Yuk kita lihat candinya aja. Kita langsung turun yuk. Ini kebanyakan bagian sudutnya. Itu ada bocil-bocil sedang main di kompleks candinya. Aku lewat pintu yang belakang di sana. Wah, ada 3 candi. Ini dia candinya. Jadi awal penemuannya itu katanya ada yang sedang menggali untuk pondasi rumah, namun ternyata ditemukan batuan dan arca. Jadi di sini tuh ada 2 arca yang ditemukan. Tentu saja arca Buddha, tapi aku nggak tahu ya arcanya siapa. Nanti kita baca-baca. Tapi di akhir video, di sini sangat terlihat jelas sekali di bagian kakinya. Tuh lihat. Di bagian sini sama situ, kakinya ini menghadap ke arah barat. Dan candinya ini ada 3. 1, 2, 3. Dan masih ada 1 candi lagi yang katanya sih masih tertimbun oleh tanah ya. Karena candi yang ketiga ini pun juga
belum semuanya dikeruk atau belum semuanya digali. Candi yang keempat itu kemungkinan ada di sebelah sananya lagi. Kalau enggak sih ya sebelah sana ya. Jadi ada permasalahan untuk pelepasan dari kepemilikan tanah untuk bisa dipugar. Jadi candi keempat ini tidak bisa untuk digali. Jadi cuman bisa 3 bangunan candi saja yang bisa digali atau dicoba rekonstruksi. Kita lihat candi yang kedua berarti ini. Yuk. Di bagian sini juga bisa dilihat ini bagian ikal di tangga masuknya. Di sini itu biasanya agak miring gini ya tangganya. Di salah satu candi ini itu terdapat arcanya. Jadi kemungkinan salah satu candi ini untuk tempat pemujaan Buddha di sini ya. Mungkin sih di candi yang ini ya. Karena di candi yang satunya itu terdapat stupa yang cukup besar. Jadi kemungkinan arcanya itu diletakkan di bagian sini sama di bagian situ. Jadi satu-satu gitu. Atau bisa juga sih dalam satu ruangan itu ada 2 arca. Jadi memang terdapat satu bangunan candi utama gitu yang diletakkan arca-arca gitu. Katanya sih ada bagian pagar kelilingnya ya. Tapi setelah aku keliling, aku nggak bisa menemukan mana pagarnya. Atau mungkinkah itu? Tapi itu batu-batuannya itu nggak seperti batuan andesit ya. Jadi aku agak ragu yang itu. Ya, setelah aku lihat-lihat ada yang sedikit berbeda ya dengan bentuk dari stupanya itu. Itu jelas bentuk stupa ya. Tapi ada yang berbeda lah di situ. Yuk kita mendekat. Kita lihat. Kalian sadar nggak apa yang berbeda dari stupa yang ada di depan kita ini? Iya, kalian pasti juga sadar sih. Bentuk stupa biasanya itu bagian andanya itu sedikit melengkung ya. Seperti lengkungannya itu sedikit gini gitu. Agak gini gitu. Tapi ini lebih dominan ke lurus. Dan aku malah salvaknya itu mengira bagian ini seperti lingga ya di candi-candi agama Hindu dengan bagian bawahnya ini itu seperti yoni. Ya memang hampir mirip sih, namun sangat berbeda sekali ya. Oh mungkin ini kali yang dimaksud batuan dari batuan pagar kelilingnya ya. Itu. Tapi ini baru beberapa gitu, masa juga termasuk ya? Termasuk sih. Tapi ini lurus ke bagian candi sih. Kalau ini diluruskan gitu. Yang ini lah. Tuh ada agak sedikit judut dan di sini pun juga sudah dibersihkan. Kemungkinan bisa untuk ditata untuk batuannya. Ya, kita nggak tahu lah ya. Aku coba cari, yang ketemu cuman itu sih pagar kelilingnya. Yuk kita coba masuk ke bagian candi yang ada stupanya ini. Oke, kita copot sendal dulu lah ya. Biasa kan copot sendal kalau ingin masuk ke bagian candi. Yang paling membuat candi itu sakral ya seperti ini. Cara kita menghormatinya lah. Kita coba amati dulu bagian kaki. Mirip banget ya. Seperti yoni. Bagian-bagian lekuannya gitu. Coba di bagian ini agak tinggi sedikit. Ini pasti akan sangat-sangat menyerupai yoni di candi-candi Hindu. Iya. Yuk kita lihat bagian stupanya. Kita naik ya, bisa naik gak ya? Bisa lah ya, cuman agak pendek sih.
Bismillah. Keren banget ini. Oh ya, kalian ingat gak dengan yang tadi kita lihat di sana? Itu kan ada seperti ini kan? Ada terap-terapan seperti ini. Itu kemungkinan stupa yang kecil ya. Tuh, cantik banget sih. Wah. Di bagian sini ini seperti ukiran bunga teratai, dan di sini itu ada ukiran yang melingkar, tapi aku nggak tahu ya namanya apa. Tuh, melingkar di bagian stupa gitu. Keren banget sih. Dan ini ada 1, 2, 3, 4, 5 tingkat. 5 tingkat bagian penyangga stupanya, atau mungkin Padmasana ya, karena di bagian bawah ini berbentuk seperti teratai. Para Buddha dan para dewa pun sering sekali berada di atas Padmasana dari bunga teratai seperti ini. Wah, keren banget sih. Agak merinding sedikit ini. Bagus banget ternyata. Namun ini di bagian atas atau yastingnya ini sudah terpenggal ya, dan bagiannya itu dimana kita masih nggak tahu. Kita coba lihat tuh bagian sini. Ini terdiri dari beberapa komponen seharusnya, dan masih ada sedikit gini, ada persegi, lalu ada yang tinggi itu. Ya, seperti inilah. Stupanya ini agak, ya, kalau dibilang bagian ini loh yang terlalu panjang, jadi kesannya itu nggak seperti stupa. Tuh, kalau dilihat dari jauh tuh biasanya kan ininya cuman agak pendek terus melengkung gini, baru ada yastinya. Bagian andalnya itu kan cuman set gitu. Atau kalau nggak gitu agak sini gitu. Tapi ini enggak. Ini lurusnya itu tinggi dan langsung berkelok seret gitu. Jadi agak spesial lah. Stupa yang ada di sini itu spesial. Dengan arsitektur juga spesial juga. Wah, keren. Yang minat untuk datang ke candi ini, Pal Gading, punya stupa yang cukup unik. Hampir seperti lingga di candi-candi Hindu ya. Keren sih. Ada beberapa bagian yang ditemukan oleh pihak BPJB bahwa temuan tersebut berupa umpak. Jadi di candi ini itu ada kemungkinan terdapat bangunan organik yang menyusun bagian candinya. Kita masih nggak tahu itu bagian atap atau bagian penyangga atau bagian apa, kita masih nggak tahu. Ya, kita cukup bisa melihat pemugarannya sampai di sini. Ini sudah maksimal sekali dan sangat mengapresiasi sekali sih bisa memugar salah satu candinya. Cantik. Alhamdulillah ya bisa terselamatkan. Yuk kita baca-baca di papan informasi seperti biasa. Loh. Baru nyadar ini aku terdapat Kalakirti muka. Oh, keren. Ini ada Kalakirti muka mungil loh. Kita lihat ini nih bagian yang paling digemari oleh para pecinta candi. Tuh. Kalau ini tadi sudah dilihat ya dari jauh. Tapi yang ini loh. Wah, mungil sekali. Kalakirti mukanya lucu. Tapi ini bagian apa ya? Bagian jendela kali ya. Ini seperti melengkung gitu. Bagian jendela. Biasanya sih kalau candi-candi
Buddha itu ada jendela-jendelanya. Jadi bisa jadi sih ini bagian jendela dan dikasih kalakirti muka yang imut. Imut sekali, ingusan. Enggak, itu ada sarang laba-laba. Imut sekali nih. Kemasan saset. Itu kalau yang besar seperti itu penampakannya. Ini biasanya sih ada di bagian atas pintu masuk ya. Dan itu ada bagian kemuncak yang cukup besar juga. Keren sih. Coba kalau bisa direkonstruksi secara total ya. Namun sayangnya untuk bentuk candinya itu masih belum bisa diketahui seperti apa. Jadi sangat sulit sekali untuk direkonstruksi ya. Yuk lanjut ke misi utama, kita baca papannya. Sampai lupa gara-gara kalakirti muka imut. Oh ya, yang tadi itu ini juga 5 step, 1, 2, 3, 4. Oh enggak ding, 4 step. 5 sama ini mungkin. Nah ini kemungkinan bagian stupa kecilnya. Situs Palgading secara administratif terletak di Dusun Palgading, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Oke, langsung ke intinya aja. Situs ini mengacu pada situs Candi Ngaglik di Dusun Palgading. Cukup menarik sih. Merupakan suatu situs kepurbakaan berlatar belakang agama Buddha. Hal ini berdasarkan temuan berupa komponen batuan penyusun candi, komponen stupa, serta temuan arca Buddha, Avalokitesvara, dan Akshobhya. Penemuan terjadi saat Slamet Sugiyarto beserta anak dan saudara-saudaranya akan membuat pondasi rumah. Pada kedalaman 1 sampai 1,25 meter menemukan benda keras dan setelah diangkat ternyata berupa sebuah arca. Kemuncak fragmen batu-batuan hitam. Saat ditemukan arca dan kemuncak berada dalam satu lubang galian, namun kepala arca itu patah. Kepala arca berada di sisi timur badan, sedangkan kemuncak di sisi utara badan. Arca tersebut merupakan arca Avalokitesvara. Selain arca dan kemuncak yang saat ini diamankan di kantor BPCB, jadi sudah diamankan ya arcanya. Kemudian ekskavasi penyelamatan tahap 2 tanggal 21 sampai 28 Juli 2008 berhasil menemukan sebuah candi yang menghadap ke barat. Bagian yang terlihat adalah kaki candi terdiri dari 4 lapis dengan ukuran lebar 7,8 meter. Candi tersebut diduga kuat merupakan tempat pemujaan Avalokitesvara, salah satu Dhyani Bodhisattva dalam agama Buddha. Tuh kan, salah satu candi itu sebagai tempat pemujaan. Kemudian ada studi lanjutan. Studi kelayakan Palgading tahun 2011 menghasilkan kesimpulan situs Palgading merupakan sebuah kompleks percandian berlatar belakang agama Buddha. Bangunan sudah ditemukan, sementara berjumlah 4 buah bangunan candi. Tuh, ada 4 sebenarnya, namun baru ditemukan 3. Dan struktur pagar sisi timur. Benar kan, bagian timur tadi kan yang berkelok tadi. Bangunan tersebut diberi nama bangunan A, B, C, D, dan pagar. Kemudian bangunan B menyisakan bagian kaki candi. Komponen penyusun bangunannya itu sebesar 59,25%. Kurang 40,74, sehingga tidak mungkin untuk dibongkar. Bangunan C belum dapat ditentukan persentase material komponen bangunan karena belum seluruhnya dibuka atau digali total. Bangunan D belum bisa terungkap secara total karena terkendala masalah tanah. Namun candi ini cukup menarik untuk diungkap mengingat arsitekturnya unik karena ditemukan batu-batuan umpak dan lubang bekas tiang dari material kayu. Tuh. Jadi bangunan keempat itu yang ada bagian umpaknya ya. Cukup menarik sih, sayangnya terkendala oleh masalah tanah ya.
Oke, sekian dulu penelusuran Candi Palgading kita kali ini. Terima kasih sudah mau menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Unik sih. Kita menemukan candi dengan stupa yang sangat unik. Besok kalau kita menemukan Candi Buddha, kita akan coba bandingkan dengan stupa yang ada di sana. Yuk, kita pulang.